Kembali lagi di Jejak Misteri. Di season kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah hidup dari seorang janda yang tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Boyolali. Berikut kisahnya yang ia sampaikan kepada saya. Selamat mendengarkan. Kejadian misteri ini menjadi sejarah hidupku yang tak terlupakan. Hidupku sebagai janda di sebuah desa kecil di Kabupaten Boyolali sempat menjadi perhatian dan pembicaraan para tetangga. Karena tiba-tiba hidupku bisa tercukupi tanpa harus kerja keras. Namun aku baru sadar setelah anakku sakit tak kunjung sembuh. Ternyata setiap malam ketakutan karena melihatku berkali-kali hendak membunuhnya. Sejak suamiku meninggal beberapa bulan lalu, otomatis ekonomi rumah tanggaku semakin memburuk. Pendapatanku menjadi buruh harian sebagai penjahit konveksi di rumah tetanggaku sudah tidak mencukupi untuk keluargaku yang terdiri 2 anakku dan ibuku. Apalagi kalau tiba ada kebutuhan sekolah yang pembayarannya tidak bisa ditunda lagi. Sehingga dengan sangat terpaksa, aku harus mencari hutangan tetangga kanan kiri. Aku menjadi sangat bingung. Sekarang hidupku tak lepas dari lilitan hutang. Rasanya malu sekali menjadi pembicaraan para tetangga. Setiap malam aku selalu merenungi nasibku ini. Bahkan kadang-kadang sampai pada ke titik putus asa. Yang kemudian timbul keinginan untuk bunuh diri. Tapi akhirnya aku sadar lagi, aku tak tega melihat 2 anakku yang masih butuh perhatianku. Lagi pula ibuku yang sudah tua tak mungkin bisa mencari nafkah untuk mereka. Rumahku yang berada di pinggir sawah memang terasa nyaman untuk tempat melamun atau merenung. Di bawah pohon nangka yang hanya beberapa meter dari pojok rumahku adalah tempat yang sudah menjadi langganan tempatku untuk merenungi dan melamunkan kehidupanku tiap malam. Semilir angin dan keheningan malam rasanya membuatku semakin nyaman dan betah untuk berlama-lama duduk di bawah pohon nangka itu. Dan kegiatanku ini tanpa bisa dilihat orang, karena sekitar tempat itu memang sengaja tak kuberi lampu. Malam itu, seperti biasanya, aku beranjak menuju ke sana hendak merenungi nasibku di bawah pohon nangka, tempat favoritku. Tetapi kali ini aku keluar rumah sudah jam 11 malam, sehingga aku gelar tikarku di bawah pohon. Kemudian aku mulai diam dengan posisi duduk untuk merenungi nasib. Angin malam itu sebenarnya membuatku terasa dingin sekali, tapi entah apa rasanya, berat sekali untuk masuk rumah. Dalam lamunanku, aku terus meratapi nasibku. Bahkan aku sampai menangis sendiri. Sayangnya pada saat itu, aku tidak pernah menyebut nama Tuhan. Sehingga mungkin inilah penyebab peristiwa aneh itu terjadi. Tiba-tiba aku kaget, bukan kepalang. Karena entah dari mana muncul sosok bocah kecil tepat di depanku. Bocah itu berdiri tanpa baju, dengan ciri telinganya memanjang, bibirnya berdiri, dan matanya bundar besar sekali. Lalu ia berkata, "Mbak, jangan sedih. Aku siap membantumu. Kamu tidak perlu susah payah bekerja. Tetapi izinkanlah aku ikut kamu ya." Pinta bocah yang tiba-tiba saja sudah ada di depanku itu. Karena aku yakin
ini bukan manusia biasa. Spontan keringat dinginku mulai keluar deras membasahi seluruh tubuhku. Banyak sekali. Mulailah timbul perasaan takut yang begitu luar biasa. Badanku pun gemetaran, namun anehnya aku masih diberi kesempatan bisa bertanya kepada bocah itu. "Kamu siapa?" Tanpa terasa, tiba-tiba kepalaku berubah menjadi sangat berat, bercampur pusing, dan dadaku ini terasa sesak sekali. Belum ada jawaban dari bocah itu, mendadak aku jatuh pingsan tak sadarkan diri. Karena dalam kegelapan malam, tanpa ada orang yang tahu, keberadaanku akhirnya tidak ada yang menolong. Bahkan sampai aku bisa sadar sendiri, aku pun lupa dengan peristiwa yang baru saja aku alami. Udara yang semakin terasa dingin dan ada rasa lelah yang sangat terasa di tubuhku, membuatku menghentikan kegiatan melamun di tempat itu. Tikar aku gulung dan aku beranjak dari bawah pohon nangka itu dan segera masuk ke dalam rumah. Aku pun tertidur di samping anakku sampai pagi. Esok harinya aku kaget sekali, mungkin karena capek membuat kesiangan. Aku lupa beli beras, padahal uangku tinggal 10.000. Terpaksa anak-anakku belikan nasi bungkus ke warungnya tetanggaku. Dengan hanya uang 10.000, mungkin tak cukup untuk makan sampai siang hari. Aku berencana bon lagi kepada warung tetanggaku itu. Nasi dan lauk pauk yang sudah aku beli pagi itu habis 6.000. Kemudian uang kembaliannya aku masukkan ke dalam sakuku. Tapi begitu aku masukkan ke dalam sakuku, tanganku seperti menyentuh lembaran uang yang masih ada di dalam kantong. Rasanya aku seperti tidak percaya karena lembaran itu ternyata berupa uang 10.000. Sehingga setelah aku hitung lagi, uangku menjadi 14.000. Sambil memandang anakku yang sedang makan, aku masih merenungi jumlah uang yang aku bawa. Rasanya seperti ada yang janggal. Untuk mengusir keraguan ini atau rasa tidak percaya ini, sampai akhirnya aku ingin membuktikan lagi dengan mencoba berbelanja di pasar. Seperti biasa, kalau berbelanja, aku selalu beli sayuran kangkung. Keanehan ini mulai kurasakan terjadi lagi. Begitu aku usai membayar di dalam sakuku, terselip lagi uang 10.000. Sekarang uangku justru semakin bertambah. Keanehan ini sekarang menjadi rahasiaku dan tidak ada yang tahu termasuk anakku. Akhirnya, seperti yang terjadi, setiap aku membeli dengan uang 10.000-an, maka di dalam sakuku muncul uang 10.000 lagi. Dalam beberapa bulan, akhirnya aku bisa mengumpulkan uang begitu banyak. Uang itu terpaksa aku taruh di dalam gentong dan hanya aku yang tahu. Kadang orang tuaku juga merasa heran karena apa yang dipintanya aku selalu bisa memenuhi. Terakhir aku senang sekali karena bisa membeli sepeda mini untuk anakku. Hari demi hari kulalui hidup dengan senang, sekaligus tanpa kekurangan. Segala sesuatu kini bisa kupenuhi. Namun, suatu hari tiba-tiba muncul kejadian yang mengejutkanku. Anakku yang kecil terserang penyakit sakit panas. Aku sudah bawa ke dokter, namun setelah 3 hari juga tidak sembuh. Akhirnya aku bawa lagi ke dokter yang lebih mahal, dan ternyata tak juga sembuh.
Aku bingung, padahal dokter mengatakan anakku sakit biasa saja, bukan tipes atau demam berdarah. Suatu hari, pada suatu malam, aku kaget sekali. Anakku tiba-tiba meronta-ronta seperti ada yang ditakutkan dan berteriak histeris. "Mama, jangan bunuh aku. Mengapa Mama tega mau membunuhku?" Kalimat itu berulang-ulang. Kata itu diucapkan oleh anakku sambil menangis. Aku pun turut menangis karena aku terharu dengan kejadian aneh ini. "Mama tidak akan membunuhmu, Nak. Mama ini sayang sekali sama kamu," kataku, meyakinkan anakku. "Tapi aku lihat Mama mau mencekikku." Karena aku anggap aneh, akhirnya terpaksa aku pergi ke seorang kiai. Setelah berdiam diri beberapa jam di hadapanku sambil membacakan sesuatu, kiai itu menasihatiku. "Buang saja, Nak. Jangan kau pelihara si bocah itu. Bekerjalah apa adanya. Tapi yang penting rezeki itu halal." Spontan, aku ingat peristiwa aneh beberapa bulan yang lalu saat aku ditemui bocah berwajah aneh. Dan kata Pak Kiai itu, ternyata dia telah menyatu dengan ragaku. Akhirnya malam itu juga aku kembali duduk di bawah pohon nangka dekat rumahku. Bahkan malam itu kulalui dengan meratap terus. Aku memohon kepada si bocah itu agar segera keluar. Sampai larut malam, aku tak putus asa dan tak henti-hentinya untuk meminta si bocah itu segera pergi. Sampai akhirnya keringat dingin ini terus membasahi tubuhku. Rasa takut ataupun rasa dingin sudah tak kuhiraukan lagi. Kemudian tibalah sebuah peristiwa aneh ini terjadi lagi. Setelah diawali dadaku terasa sesak dan terasa mau muntah, tiba-tiba bocah aneh itu keluar dengan meloncat dari tubuhku, kemudian lari tanpa menoleh ke arahku dan menghilang di kegelapan malam. Saat itu juga badanku terasa lemas sekali. Aku menyebut nama Tuhan dengan berulang-ulang karena aku bersyukur si bocah itu tak lagi meneruskan ikut membantuku menjadi orang kaya. Segeralah aku masuk ke rumah dan langsung aku peluk anakku. Esok hari panas anakku hilang. Dia juga mulai bisa tersenyum tanpa ada ketakutan lagi melihatku. Akhirnya perubahan hidup kulalui lagi karena hari-hari berikutnya aku lalui hidup seperti semula. Uang yang kubelikan tetap saja habis, alias tidak muncul di dalam sakuku lagi. Bahkan beberapa barangku juga telah kujual untuk mencukupi keseharianku. Namun aku merasakan hidup ini menjadi tenang. Setelah itu aku selalu mencoba dekat dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberi jalan aku keluar. Karena aku bisa diterima menjadi karyawan di sebuah pabrik di Boyolali, kota tempat tinggalku. Semoga kejadian ini tidak dialami oleh para pendengar. Silakan diambil hikmahnya. Sampai jumpa lagi di season selanjutnya.